Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD yang dimana kalau kita perhatikan XAUUSD pada saat penutupan Jumat kemarin ya mengalami penurunan yang cukup banyak di candle hariannya di sini nih. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam atau lebih detail, ya, di sini XAUUSD membentuk sebuah candle triangle yang dimana kalau misalkan candle ini di breakout sama dia, ya baik itu di breakoutnya itu ke atas ataupun breakout ke bawah, itu akan menjadi sangat powerful sekali. Dan saat ini kalau kita perhatikan pergerakan dari XAUUSD ini sudah mulai mengecil dan mengikuti si triangle ini. Jadi semakin kesini tuh semakin kecil pergerakannya. Dan mungkin dia akan segera breakout dari triangle ini. Dan ketika dia breakout pun kita harus perhatikan apakah nanti dia akan breakout ke bawah ya ataupun dia breakout ke atas. Kalau kita perhatikan dari sini dia cenderung untuk breakout ke bawah karena di sini kita perhatikan candle ke bawahnya ini sangat besar dan menandakan bahwa pergerakan harga turunnya itu lebih kuat. Jadi setiap dia turun itu dia hanya butuh beberapa candle saja. Tetapi ketika dia naik, dia butuh banyak candle hijau atau naiknya untuk pelan-pelan. Sedangkan kalau turunnya itu langsung dibanting begitu saja ya. Sama dengan hal ini, naiknya pelan-pelan, tetapi ketika dia dibanting, dia langsung dibanting cepat atau lebih besar tekanan jualnya ketimbang tekanan belinya. Oke, di sini kita bahas kembali untuk candle satu di daily-nya. Lalu kita coba ke candle mingguan. Pada candle mingguan terlihat bahwa gold ini memang sedang downtrend. Ya, di sini gold itu memang sedang downtrend. Dan ini memang sengaja saya nggak buat tunjukin analisanya di sini pembahasannya karena analisa ini kalau kita saya buka di candle yang time frame besar seperti time frame mingguan, harian ataupun 4 jam itu akan berantakan seperti ini. Karena analisa ini digunakan pada time frame yang lebih kecil. Salah satunya itu di time frame 30 menit. Jadi kita hide dulu, kita ambil di tab ini. Lalu kita coba ganti ke mingguan ya. Jadi kalau secara mingguan, si XAUUSD ini memang sedang dalam masa downtrend ya. Ya di sini ya. Kalau kita perhatikan nih, dia sedang downtrend. Kita tarik garis ke bawah juga sama, dia sedang downtrend. Jadi mulai dari tanggal 17 Agustus ya nih, 10 Agustus, dia sudah mulai pergerakan downtrendnya hingga saat ini. Hanya saja pergerakan ini kalau kita lihat tuh cenderung tertahan di area sini 1700-an ya, nih 1700-an. Jadi emang penurunan dia itu ada di daerah 1700-an karena kan kalau kita perhatikan di sini ketika ada uptrend pada saat dia ingin menembus di area 1700 ini di sini itu candle itu butuh tenaga lebih untuk menembus sehingga terjadi sideways di sini. Ya, atau dia membentuk sebuah base secara mingguan ya. Sebelum dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi ya, kita selalu pastikan, saya juga ada bahas pada video minggu sebelumnya. Kalau di 1700 itu merupakan support ataupun key support yang kuat untuk si XAUUSD ini sendiri. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kita buka di candle daily-nya. Ya, pada candle daily seperti yang saya katakan tadi, dia sedang membentuk sebuah triangle. Lalu kita masuk ke candle 4 jam ya. Di candle 4 jam, kalau kita perhatikan di sini,
harga gold itu sebenarnya cenderung sideways. Jadi setiap ada kenaikan tinggi, setiap ada kenaikan yang tinggi dia sideways. Lalu dia naik lagi, sideways lagi, baru dia ada penurunan kembali. Sama ya seperti ini. Kalau kita perhatikan, setiap gold naik tinggi, ini kan gold naik tinggi nih, dia sideways. Naik lagi, tinggi, sideways lagi, naik tinggi, sideways, naik tinggi, sideways. Jadi, sebenarnya pergerakan si gold ini itu cenderung, kalau dia udah melakukan pergerakan, baik itu pergerakan yang naik atau turun secara mendadak, itu dia selalu cenderung untuk sideways kembali. Jadi ini juga sama ya kalau kita perhatikan, ya ada candle merah semua, sekali candle hijau semua. Ini juga sama. Dia naik tinggi, sideways, naik tinggi, sideways kembali, baru dia turun. Jadi dia mengambil momentum candlenya. Nah, kita buka di candle 1 jam. Ya, pada candle 1 jam sini lebih kelihatan untuk sideways-nya. Ya, ini sideways nih. Kalau kita pakai garis, ya, kalau kita pakai garis lebih kelihatan di sideways-nya di sini. Ya, dari tanggal 30 September sampai dengan tanggal 13 Oktober atau ya ini 13 Oktober, bulan Oktober ya ini. Dia baru mulai ada kenaikan. Dan kenaikan itu menyentuh angka 1800. Sini. Jadi menyentuh angka 1800 ya nih di ujungnya ini. Oke. Kita masuk lagi ke candle 1 jam, ke candle 30 menit untuk membahas dari pergerakan analisanya. Kalau kita perhatikan, di sini kita coba buka kembali untuk analisanya. Jadi saya udah buat beberapa base ataupun area supply dan demand area di sini sedemikian rupa atau sebaik mungkin. Jadi di sini kita perhatikan sebelum dia ada kenaikan, dia membentuk ascending triangle ya di sini ya pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 13 Oktober. Jadi dia membentuk si ascending triangle ini selama 2 hari sebelum dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Tetapi kenaikan ini tertahan di area 175 177.540 di sini ya. 177.540. Kelihatan nggak? Ketika harga udah mencapai di bearish span-nya ini, harga langsung turun kembali ke bawah. Jadi si bearish span ini terdapat pada level harga 19 nih, kelihatan nggak nih kekecilannya? Kita gedein dulu ya. Ini ada pada harga 194,58 sampai dengan 195,72. Ini harga pada saat dia membentuk bearish span-nya ya. Lalu pada harga ini di kekecilan. Nah, pada harga 178,80 di sini saya tandakan dengan garis. Kenapa? Karena ketika harga sudah mau mencapai 1800 waktu itu ya yang saya pernah update di Telegram, ternyata harga turun kembali dan menguji kembali di resisten 1788,30. Baru dia melanjutkan kenaikannya itu ke 1800. Lalu pada saat dia turun di sini, kita perhatikan dia sempat ada terjadi order block, naik kembali menguji resistnya, baru melanjutkan penurunan. Jadi 178.30 ini merupakan area order block yang cukup penting juga untuk si XAUUSD ini ya. Dan pada area 17 berapa ini 1780,50 sampai dengan 1782,50 ya mungkin kekecilan, kita gedein lagi di sini. Nah, ini merupakan area order block dia yang baru yang masih fresh ketika dia menembusnya dan masih belum ada yang diuji kembali ya. Walaupun area ini kalau kita perhatikan sini nih pernah disentuh atau pernah dicapai pada saat NFP kemarin bulan ini ya. NFP yang awal bulan ini itu sempat menyentuh area 1800
1780, tetapi malah turun kembali ke bawah. Jadi pada saat dia mengenai area 1780-nya kembali, harga bereaksi membentuk sebuah base di sini sebelum dia melanjutkan ke bawah lagi, yaitu pada area sini nih. Kita gedein dulu. Ini pada area, sorry, kurang gede. Nah nih, 1766,30 sampai dengan 1767,50. Jadi saat ini harga sedang menguji di daerah sini. Karena kalau kita perhatikan, ya 1755, 1775,40 itu bertepatan dengan naiknya di sini nih sebelum dia naik tinggi. Dia sempat terjadi order block dan menguji area 1758 ini. Maka saya di sini saya tandakan sebagai garis sebagai penanda bahwa ketika harga nantinya ketika dia naik kembali ke sini, itu perlu kita perhatikan apakah dia akan menembusnya atau dia akan terjadi reversal. Kalau dia terjadi reversal, berarti ada kemungkinan besar harga untuk kembali ke sini lagi 1766,30 sampai dengan 1767,50. Tetapi jika memang harga menembus si 1775,40, berarti ada kemungkinan besar harga untuk naik kembali ke 1780,50 sampai dengan 1782,50. Karena saat ini range pergerakan si XAUUSD ini kalau kita perhatikan cukup besar, ya yaitu dari harga dari range area ini, range area 1758,80 ya sampai dengan tertinggi itu pada range harga 1800. Tapi kalau misalkan dia ingin menyentuh atau dia ingin melakukan konfirmasi di channel trendline dia di sini nih, di ini kan ada channel trendline seperti yang tadi kita lihat di time frame harian, maka dia bisa turun ke sini ke area nih 1746,10 sini ya. Di daerah sini nanti dia turun ya kalau dia memang mau benar menguji kembali di area trendline ini ya. Kalau dia memang benar ingin membentuk segitiga. Jadi nanti kalau udah begitu, biasanya di sini tuh dia akan naik kembali ya, lalu begini pergerakannya. Jadi kurang lebih begini sampai mungkin dia bisa breakout dari si triangle ini, dari segitiga ini. Karena kan kalau kita perhatikan memang di time frame daily, kecenderungan harga bergerak si XAUUSD kan dalam time frame daily itu kan di dalam segitiga ini. Jadi selama dia masih dalam triangle ini, otomatis pergerakannya juga nggak akan jauh-jauh dari si dua area trendline ini. Oke. Jadi intinya si emas ini atau si gold ini saat ini tuh dia masih ada tekanan jual cukup besar. Dan tekanan jual dia cukup besar terlihat ya pada saat dia berada di base 1766,30 sampai dengan 1767,50. Harganya langsung naik tapi diturunkan kembali ke sini dalam hari itu juga. Sehingga pada saat pembukaan nanti harga itu cenderung melemah ke area 1758 sampai dengan 1759. Ya mungkin segitu dulu untuk analisa dari XAUUSD. Dan mungkin jika kalian ingin copy dari mapping ini atau ingin disesuaikan kembali dengan mapping kalian, itu silakan kalian copy aja. Dan jika memang kalian ingin minta untuk link dari mapping ini, nanti akan saya bagikan linknya melalui kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian merasa video ini ada yang kurang dalam penjelasan saya, atau misalkan si Kak Johan ada yang salah dalam menjelaskannya, nggak apa-apa di komen aja di kolom komentar. Nanti akan saya coba koreksi lagi pada video berikutnya. Dan jika memang kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian yang sedang melakukan aktivitas trading atau ingin menyesuaikan mappingnya kembali, silakan share video ini kepada mereka dan jangan lupa untuk di like dan subscribe di YouTube Pintar Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dan membuat video analisa seperti ini ke depannya.
Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.